Banyak ragam olahan ikan yang ada di pasaran. Salah satunya produk ikan yang digiling menjadi produk bertekstur lembut. Untuk mengetahui teknik menggiling yang efektif dan efisien, silahkan simak video materi pelatihan berikut. Dalam menyiapkan peralatan dan proses penggilingan, kita perlu memahami hal-hal berikut ini. 1. Bahan-bahan yang akan dicacah. Jenis bahan baku dan bahan pembantu yang akan dicacah dalam pembuatan olahan ikan yaitu daging ikan, bumbu. 2. Cara mengenali dan menyiapkan bahan yang akan dicacah. Untuk mengenal dan menyiapkan bahan yang akan dicacah, perlu adanya identifikasi bahan terlebih dahulu. Caranya yaitu sebagai berikut. Mendata bahan yang akan digunakan. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pencacahan. Menyimpan bahan pada tempat yang sesuai. 3. Cara mengenali dan memastikan status dan persyaratan kebersihan. Untuk mengenali dan memastikan status dan persyaratan kebersihan bahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. A. Bahan makanan dan minuman yang bersih. B. Segar. C. Sehat. D. Proses pembuatan hidangan secara khusus. E. Bahan dan campuran bahan secara benar. F. Pembuatan makanan dan minuman yang sesuai dengan standar prosesi. G. Penyediaan dan penyimpanan makanan harus di tempat yang aman dari pencemaran. H. Dapur yang bersih dan teratur atau terawat. I. Peralatan dan perlengkapan yang bersih dan sanitary. C. Tenaga pengolahan yang bersih. 4. Cara mencocokkan dan menyesuaikan komponen peralatan terkait memenuhi kebutuhan operasi. Komponen atau bagian mesin adalah gabungan atau susunan dari berbagai bagian-bagian mesin atau elemen-elemen mesin yang masing-masing mempunyai peranan tertentu, yang kemudian secara bersama-sama bertugas menghasilkan fungsi suatu alat atau mesin. Sedangkan yang disebut peralatan adalah suatu piparat baik utama maupun yang bantu, yang wujudnya terdiri dari beberapa rangkaian komponen secara mekanis maupun elektris ataupun tidak sama sekali. Peralatan sifatnya ringan, dapat berfungsi sebagai alat bantu dan dapat dijinjing atau dipindah-pindah. Mesin dan peralatan semuanya sebagai sarana untuk terselenggaranya PBM di laboratorium atau di bengkel kerja. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama di tempatnya masing-masing dan mempunyai kemiripan dalam fungsi. Cara mencocokkan dan menyesuaikan komponen peralatan untuk penggilingan sebagai berikut. Harus melihat bahan yang akan digiling. Terbuat dari bahan yang tidak membahayakan, mudah dibersihkan. Peralatan cocok dengan bahan yang akan diproses. 5. Memasukkan parameter proses dan operasi seperti yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan produksi. Ada beberapa hal yang dapat menentukan keberhasilan dalam melakukan proses penggilingan. Di antaranya bahan-bahan yang digunakan, peralatan, tempat kerja, karyawan, dan proses penggilingan. Hal ini memerlukan parameter untuk memenuhi persyaratan penggilingan dan keselamatan atau keamanan. Bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Aspek-aspek yang memerlukan parameter tertentu diantaranya: 1. Parameter pada bahan. 2. Parameter pada peralatan. 3. Parameter pada tenaga kerja. 6. Memeriksa dan menyesuaikan kinerja peralatan sebagaimana diperlukan. Melakukan proses penggilingan bahan untuk olahan, kebanyakan menggunakan peralatan secara manual yang dilakukan oleh industri skala kecil dan rumah tangga.
Metode dalam melakukan proses penggilingan umumnya menggunakan cara-cara yang tradisional. Artinya, masih belum menerapkan teknologi modern. Untuk menjaga kualitas hasil penggilingan tetap baik, perlu adanya identifikasi memastikan kinerja peralatan dan pemeriksaan harus dilakukan secara rutin supaya tidak terjadi penyimpangan. Untuk melakukan proses penggilingan, dapat digunakan peralatan yang sederhana sampai yang modern. Yang penting harus diperhatikan bahwa peralatan tersebut mampu menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan mudah diperoleh. Peralatan yang digunakan dalam proses penggilingan bahan pangan perlu mendapatkan perhatian mengenai tingkat kebersihan, harus terjamin. Sebelum dan sesudah menggunakan peralatan, harus dicuci dan dikeringkan, serta penyimpanannya harus di tempat yang aman, terhindar dari bahan-bahan yang membahayakan bagi manusia seperti obat nyamuk, insektisida, dan lain-lain. Proses penggilingan adalah rangkaian kegiatan menghaluskan bahan pangan untuk dibuat produk olahan. Dalam melakukan proses penggilingan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti sifat proses penggilingan terdiri atas A. Proses penggilingan secara terputus-putus didasarkan atas jumlah produk yang akan dibuat. B. Proses penggilingan terus-menerus didasarkan pada ramalan penjualan dan pesanan konsumen. Jenis dan mutu produk yang akan digiling dengan mempertimbangkan ketahanan lama tidaknya produk gilingan tersebut, mutunya, dan sifat permintaan konsumen terhadap produknya. Cara mengoperasikan proses penggilingan menggunakan alat manual sebagai berikut. Mempersiapkan bahan yang akan digiling. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Masukkan bahan yang akan digiling ke dalam corong penggiling. Letakkan wadah penampungan hasil gilingan di bawah corong pengeluaran. Mulailah menggiling dengan cara memegang dan memutar handle. Periksa hasil gilingan apakah sudah halus atau belum. Apabila belum halus, dapat dilakukan berulang. Simpan hasil gilingan secara tertutup sebelum diolah menjadi produk olahan. Pemantauan dapat dilakukan dengan melihat karakteristik produk dan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditetapkan. Bila ada tidak kesesuaian, maka dilakukan tindakan koreksi yang sesuai. Hasil proses penggilingan yang tidak sesuai dapat diartikan suatu penyimpangan yang muncul dari standar yang sudah ditetapkan. Ketidaksesuaian terjadi karena tidak terpenuhnya spesifikasi dan persyaratan yang telah ada. Persyaratan ini bisa datang dari pelanggan, badan pengawas eksternal, atau prosedur internal perusahaan sendiri. Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik dan mencapai hasil yang optimal apabila tempat kerjanya mendukung. Manusia akan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik apabila ditunjang oleh tempat kerja yang baik. Suatu kondisi tempat kerja dikatakan sebagai lingkungan kerja yang baik apabila manusia bisa melaksanakan kegiatannya dengan optimal, dengan sehat, aman, dan selamat. Cara merawat tempat kerja. Membersihkan ruangan tempat kerja sebelum dan sesudah proses bekerja. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Perawatan. Perawatan dilaksanakan secara rutin. Kualitas lingkungan kerja yang baik dan sesuai dengan kondisi manusia sebagai pekerja akan mendukung kinerja dan produktivitas kerja yang dihasilkan. Setelah melakukan pekerjaan, peralatan kerja senantiasa dihentikan sesuai dengan prosedur untuk menjamin keamanan dan menjaga keawetan alat kerja. Untuk itu, berikut kita pelajari mengenai prosedur penghentian peralatan yang tepat. Namun, ada beberapa kondisi yang kemungkinan dihentikannya peralatan dalam proses penggilingan, di antaranya: pertama,
Prosedur penghentian peralatan dalam proses penggilingan karena langkah-langkah proses penggilingan telah selesai. Kedua, apabila proses penggilingan telah selesai, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Menghentikan kegiatan persiapan bahan yang digunakan. Memeriksa bahan yang ada dalam alat pemotong, laser cutting. Menghentikan proses penggilingan. Menghentikan peralatan mesin yang digunakan. Membersihkan peralatan mesin. Membersihkan tempat kerja. Selain peralatan yang harus dibersihkan yaitu tempat kerja, supaya apabila akan digunakan kembali keadaan tetap bersih. Melakukan pemeliharaan peralatan dan tempat kerja sangat penting dan dibutuhkan agar peralatan dan lingkungan tempat kerja tetap bersih, rapi, dan akan terasa nyaman serta membuat para pekerja terasa betah dan lebih produktif. Setelah mempelajari modul ini, peserta latih diharapkan mampu melakukan proses penyiapan peralatan, pengoperasian, dan memantau proses penggilingan, serta menghentikan proses penggilingan. Terima kasih sudah menyimak hingga tuntas materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.